Halo, Assalamualaikum. Video pembahasan smartphone Realme 13 atau 13 5G ini saya rekam langsung e-rollnya dengan smartphone-nya. Pakai kamera depan di Full HD 30 fps, ini pakai filter ya, karena warna aslinya menurut saya terlalu flat, kurang bagus, saya males ngedit-ngedit lagi. Untuk audio, saya dibantu dengan mikrofon shotgun di kiri saya, jaraknya hampir mirip dengan jarak smartphone-nya. Nah, kalau ini suara dari smartphone-nya seperti ini kalau rekam langsung, kebetulan pas ada motor lewat. Gimana? Bagus nggak kira-kira hasilnya buat dipakai konten? Ya, sejatinya ini adalah smartphone gaming, tapi entah kenapa hasil foto dengan kamera utamanya yang 50 megapiksel kok bagus. Tapi emang Dimensity 6300 cocok disebut handphone gaming. Kalau gitu kita kupas speknya dulu ya. Ulangi lagi apa yang sudah saya sebutkan di video unboxingnya. Prosesor ini sebetulnya sudah oke buat gaming menengah, buat gaming mobile dengan fabrikasi yang sudah 6 nanometer. Clock speed maksimalnya 2,4 GHz dengan GPU Mali G57 MP2 dan punya NPU ya, alias Neural Processing Unit. Ini bakal kepake buat kebutuhan zaman sekarang yang serba AI. Kemudian RAM-nya juga besar ya, buat level harganya 12 GB sudah LPDDR4X dengan storage 256 GB berbasis UFS 2.2, walaupun kayaknya ada varian yang lebih rendah ya dibandingkan yang 12 256 GB ini. Nah, kira-kira skor Antutu benchmark-nya itu ada di level 450 ribuan. Kalau skor storage-nya 40 ribuan, cocok ya sama UFS 2.2. Dan buat main PUBG Mobile bisa dapat settingan yang standar kayak Helio G99, yaitu di Balance Ultra atau HD High. Chicken dinner bukan hal yang mustahil dengan smartphone ini, walaupun mungkin tergantung level dan tergantung skill juga ya. Tapi saya dengan perbandingan berbagai smartphone tentunya ngerasa di sini buat bisa chicken dinner mendukung smooth aja gameplaynya gitu dengan suhu yang juga terjaga, main 1-2 sesi yang artinya maksimal 1 jam saja. Nggak ada kendala dan terbantu dengan loudspeakernya yang sudah dedicated ya grillnya. Lanjut spek lain gimana? Jadi selain masalah RAM dan storage, kemudian juga prosesornya, dia punya layar IPS 120Hz dengan punch hole untuk kamera depannya. Tentunya dengan side fingerprint scanner dan baterai 5000 mAh yang punya kemampuan fast charging 45 watt dan juga mendukung power delivery. Kameranya sendiri bisa dibilang utamanya cuma satu ya, yang 50 megapiksel, karena kamera kedua hanya 2 megapiksel, mungkin buat depth saja. Sementara untuk selfie dia punya kamera beresolusi 16 megapiksel. Semua itu untuk ditebus dengan harga 3 jutaan tebal. Iya, harga resminya itu Rp3.799.000, walaupun kalau kamu cari di online bisa didapatkan di angka sekitar 3,2 jutaan ya, yang termurah. Menurut pendapat saya, kalau ngelihat dari price point, ini agak berat buat jualnya. Meskipun sebetulnya dari sisi smartphone-nya sendiri, selama saya pakai itu rasanya nggak ada yang salah. Meski memang anak muda yang ditargetkan oleh Realme pastinya minta lebih. Minta layar AMOLED lah, minta lensa ultrawide juga. Permintaan-permintaan yang wajar menurut saya untuk diminta dari sebuah smartphone di level harga 3 jutaan tebal. Jadi bisa dibilang smartphone ini jualan RAM besar dan juga packaging gaming ya. Dengan performa yang memang bisa diandalkan, tapi saya nggak akan kaget kalau ada price cut atau penyesuaian harga di akhir tahun ini atau mungkin di awal tahun depan. Teman-teman bisa sambil simak hasil kameranya ya. Menurut saya bagus buat ambil foto di cahaya cukup, dimana detailnya dapat banget, tone warnanya vibrant, keluar banget warnanya ya. Kayak detail, tajam, dan juga beberapa filternya kece saya coba. Cuma memang kalau cahaya meredup, rada-rada grey ini ya, hasilnya nggak semulus pas cahaya cukup tadi. Nah, untuk selfie harus diakui beautification-nya serem, bikin terlalu cantik gitu ya, padahal saya seorang cowok. Kemudian by default menyala, jadi harus saya matikan dulu beautification-nya, baru saya bisa pede buat ngambil foto. Setelah itu, tone-nya sudah enak dipandang meski mode portrait-nya saya pikir terlalu soft ya tepian rambutnya. Nah, kemudian untuk perekaman video,
Kali ini sudah bisa sampai 2K 30 fps dengan stabilisasi yang minim. Kalau mau lebih stabil di Full HD 30 fps saja. Tapi jadinya harus pilih ya. Kalau mau tajam pakai yang 2K. Kalau misalkan kamu taruh pakai tripod kameranya. Kalau sambil jalan, sambil gerak, mendingan pakai Full HD 30 fps biar lebih stabil. Tapi mungkin detail jadi menurun. Kemudian yang saya rasakan kalau dipakai jalan, panning, dan juga bergerak maju gitu ya. Hasilnya rada jelly untuk perekaman videonya ini. Sementara kalau selfie ya usable lah ya buat vlogging tipis-tipis. Teman-teman bisa simak langsung video ini. Segini kepake nggak? Oke, sampel lengkap kameranya nanti aja di akhir ya. Sekarang kita rekap dulu. Ini dia smartphone baru Realme di 3 jutaan harganya. Tebal 3 jutaannya. Realme 13 5G yang tanpa lensa ultrawide hadirnya. Dan juga tanpa layar AMOLED. Apakah segini masih bisa menarik buat kaum muda-mudi zaman sekarang? Masih mungkin, selama mereka nyari smartphone dengan looks yang kekinian seperti ini, kamera bundar di belakang, frame lurus, flat, mengotak, dan juga layar 120 Hz dengan panjol seperti ini buat kamera depannya. Serius, RAM-nya yang besar memang membantu buat multitasking dan buat gaming juga, jadinya selama pakai saya nggak ada keluhan berarti, kecuali masalah harga aja tadi ya. Jadi buat yang mau beli, entah itu pakein promo habis-habisan di tanggal kembar, payday, harbolnas, Black Friday, apapun itu, atau tunggu reduksi harga resmi dari Realme. Entah kenapa, saya merasa bakal ada kok penyesuaian harga mengingat sekarang lagi masuk juga beberapa smartphone mid-range lain yang siap menggerus pasar smartphone ini. Oke lah, sambil nunggu, silahkan disimak dulu sampel lengkap kameranya. Ini sudah saya bawa kemana-mana ya, ke SeaWorld, kondangan, ke supermarket. Jadi cukup lengkap ya sampel fotonya. Hatur nuhun sudah nyimak video kali ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 30 fps. Kita coba panning dan tilting. Full HD 30 fps indoor. Lampu sangat cukup. Tilting panning bagus ya. Kelihatan stabil kalau di layar. Kamera depannya dipakai ngerekam video, ada flare barusan, dan kalau pencahayaan cukup kayak gini sambil jalan. Simak audionya ya, di sini tidak terlalu hening tapi juga tidak terlalu berisik. Lightingnya bagus, panning dan jalan gerak gimana, bagus nggak?